Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasanah dari kelas MN20F. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar akuntansi manajemen. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi akuntansi manajemen menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ronald M. Coughlin and Paul Dexter, yaitu akuntansi manajemen adalah bagian dari akuntansi yang berhubungan dengan identifikasi, pengukuran, dan komunikasi informasi akuntansi kepada internal manajemen yang bertujuan untuk perencanaan, proses informasi, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Nah, yang kedua, menurut Hansen and Mowen adalah proses mengidentifikasi, pengumpulan, mengukur, mengklarifikasi, dan melaporkan informasi yang bermanfaat bagi pengguna intern dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Nah, sekarang ada sudut pandang terhadap akuntansi manajemen. Dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama sebagai suatu tipe akuntansi, yaitu akuntansi manajemen merupakan sistem pengelolaan informasi keuangan yang digunakan untuk menghasilkan informasi keuangan bagi kepentingan pemakai intern organisasi dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian. Nah, yang kedua yaitu sebagai suatu tipe informasi, yaitu akuntansi manajemen merupakan tipe informasi kuantitatif yang menggunakan sebagai satuan ukuran yang digunakan untuk membantu manajemen dalam proses pengelolaan perusahaan. Nah, selanjutnya ada penggolongan informasi akuntansi manajemen. Informasi akuntansi manajemen dapat dihubungkan dengan tiga hal. Yang pertama, objek informasi seperti produk, departemen, dan aktiva. Yang kedua yaitu alternatif yang akan dipilih. Yang ketiga yaitu wewenang manajer. Nah, jika dihubungkan dengan objek informasi, maka dia akan menjadi informasi akuntansi penuh. Sedangkan jika dihubungkan dengan alternatif yang akan dipilih, maka dia akan menjadi informasi akuntansi diferensiasi. Nah, jika dihubungkan dengan wewenang manajer, maka informasinya menjadi informasi akuntansi pertanggungjawaban. Informasi akuntansi penuh adalah seluruh aktiva, seluruh pendapatan yang diperoleh dan atau seluruh sumber yang dikorbankan suatu objek informasi. Sedangkan informasi akuntansi diferensiasi adalah taksiran perbedaan aktiva, pendapatan, dan atau biaya dalam alternatif tindakan tertentu dibandingkan dengan alternatif tindakan yang lain. Dan yang terakhir yaitu informasi akuntansi pertanggungjawaban, yaitu informasi aktiva, pengendalian atau dan biaya yang dibandingkan dengan manajer yang bertanggung jawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu. Sekarang ada tujuan umum informasi akuntansi manajemen. Nah, yang pertama untuk menyediakan informasi untuk menghitung biaya jasa, produk, atau objek lainnya yang ditentukan oleh manajemen. Yang ditekankan seperti akuntansi perhitungan biaya produk atau jasa. Nah, yang kedua ada menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan seperti evakuasi, monitoring, efektivitas, dan efisiensi. Nah, yang ketiga yaitu menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan seperti pengambilan keputusan strategis. Sekarang ada model operasional sistem informasi akuntansi manajemen, yaitu seperti masukan kegiatan ekonomi, data operasi, dan data keuangan. Lanjut ke proses yaitu untuk pengumpulan, pengukuran, penyimpanan, analisis, pelaporan, dan pengeluaran. Dan selanjutnya yaitu ada keluaran seperti laporan khusus, laporan profitabilitas produk, laporan profitabilitas pelanggan, dan laporan kinerja manajer. Nah, setelah ke pengeluaran, maka selanjutnya ke pengguna internal. Manajemen untuk merencanakan perencanaan ulang, jadi kembali ke masukan awal lagi, nantinya akan lebih baik lagi tentunya. Nah, selanjutnya ada proses manajemen. Didefinisikan sebagai aktiva-aktiva perencanaan, pengambilan, dan pengambilan keputusan. Kemudian mendeskripsikan fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh para manajer dan pekerja yang diberdayakan. Selanjutnya pekerja pemberdayaan adalah pemberian wewenang kepada orang-orang operasional untuk
merencanakan, pengendalian, dan membuat keputusan. Selanjutnya ada perencanaan. Aktiva perencanaan adalah formulasi terperinci dari kegiatan untuk mencapai suatu tujuan akhir tertentu. Perencanaan mensyaratkan penetapan tujuan, jadi identifikasi metode untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya seperti tujuan meningkatkan profit, metodenya peningkatan kualitas, yaitu melalui pengukuran limbah, pengurangan komplain atau keluhan pelanggan, dan perbaikan produk. Yang selanjutnya ada pengendalian. Pengendalian merupakan aktiva dari pihak manajerial untuk memonitor pelaksanaan dari perencanaan dan pengambilan tindakan perbaikan yang dibutuhkan. Perencanaan biasanya dicapai dengan menggunakan umpan balik atau feedback, merupakan informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi atau memperbaiki langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pengimplementasian suatu rencana. Contohnya, evaluasi terhadap proyek tertentu efisiensi atau tidak. Terus evaluasi terhadap hasil inovasi suatu produk disukai atau tidak. Nah, selanjutnya ada laporan kinerja baik atau tidaknya. Yang terakhir yaitu pengambilan keputusan adalah proses pemilihan di antara berbagai alternatif. Proses pengambilan keputusan berkaitan erat dengan perencanaan dan pengendalian. Manajer tidak dapat membuat rencana tanpa mengambil keputusan. Manajer harus memilih di antara beberapa tujuan dan metode untuk pelaksanaan tujuan yang dipilih. Nah, contohnya seperti manajer memilih antara membuat sendiri barang atau membelinya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.